iklan tuh bukan cuma sekedar gede ke anggaran. Itu yang Iya, saya dapatkan dari konsultasi ini. Percuma anggaran besar-besar, tapi kalau fundamentalnya itu tanda kutip gosok kayak itu. Misalkan iya. kayak ternyata akun Instagramnya itu jarang update, terus apa tampilannya tidak bagus, terus kreatifnya yang diiklankan nanti tidak bagus juga. Nah ternyata ada klien yang bebal kayak gitu. Well, Mereka sudah pintar kayak itu dan kita cuma dikasih kuasa nyoh entekno habiskan ini budget ini kayak itu dan aku maunya listnya bagus padahal ada fundamental tadi yang itu di luar ranah dari saya Saja. dari kita selaku agensi cuma Oke guys, ini di interview kali ini ada sorry kok jenengnya lupa ya gua. Ginanjar. Namanya adalah Mas Ginanjar. Mohon maaf ya Mas Ginanjar. Banyak Siap klien santai ini Mas. guys ya. Suka lupa-lupa ingat sama teman. Oke, ini ada Mas Ginanjar. Mas Ginanjar ini punya agensi iklan yang mengiklankan produk-produk kliennya ataupun jasanya ataupun tokonya gitu. Nah, Mas Ginanjar ini sekarang sudah menyelesaikan konsultasi yang 4 kali guys gitu. Nah, Mas Ginanjar boleh nih Mas diceritakan ke teman-teman di sana yang nonton di YouTube ini gitu. Gimana sih Mas, dulu sebelum Mas konsultasi dengan Fusik sama prosesnya gimana, terus setelahnya itu bagaimana Mas Ginanjar? Monggo Mas Ginanjar. Oke, terima kasih matur nuwun Mas Imam. Ya, luar biasa sekali. Awalnya saya memang nemu Mas Imam nih dari YouTube. Saya belajar-belajar dari YouTube-nya yang memang kita bisa akses gratis saja. Sebenarnya sudah daging asalkan kita mau Praktek. praktek sama make otak aja sih. Karena kebanyakan dari kita ini pengennya instan Mas kayak itu. Iya, 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 Apa iya. namanya itu. Terus juga bandingkan juga dengan seminar atau acara-acara mastah-mastah lain sana yang mungkin bayarnya bisa jadi lebih mahal daripada layanan konsultasinya Fusiknya Mas Imam ini tapi lebih worth banget, lebih mantep banget konsultasi di sini kayak itu di Fusik ini. Jadi sebelum ambil kelas konsultasi privat ini memang saya ada kendala itu bagaimana meningkatkan konversi dan ngirit anggaran iklan. Nah, sebenarnya dari klien-klien yang saya handle ini hitungannya nggak pelit-pelit anggaran sama sekali. Cuma di sana ternyata tuh iklan tuh bukan cuma sekedar gede ke anggaran. Itu yang Iya, saya dapatkan dari konsultasi ini. Percuma anggaran besar-besar, tapi kalau fundamentalnya itu tanda kutip gosok kayak itu. Misalkan iya. kayak ternyata akun Instagramnya itu jarang update, terus tampilannya tidak bagus, terus kreatifnya yang diiklankan nanti tidak bagus juga. Nah ternyata itu menjadi beberapa poin yang penting. Nah setelah memang ada beberapa klien yang mau mengikuti saran kayak itu kemudian juga dengan tweaking sedikit ternyata alhamdulillah hasilnya lebih bagus lagi kayak itu. Jadi cuma memang ada juga yang mesti kita kadang harus siap itu kalau kita selaku agensi itu ada klien yang bebal kayak gitu. Well, Mereka sudah pintar kayak itu dan kita cuma dikasih kuasa nyoh entekno habiskan ini budget ini kayak itu dan aku maunya listnya bagus padahal ada fundamental tadi yang itu di luar ranah dari saya, saja. dari kita selaku agensi, cuma mereka tidak mau mendengarkan. Ya sudah akhirnya kita bisa melakukan optimalisasi iklan ya sebatas di dashboard dan itu memang kemarin sudah terjadi ngikuti saran-saran dari Mas Imam dan teman-teman di Fusik kayak itu kemudian juga untuk iklan yang produk retail itu salah satu jualan produk brand terkenal itu juga memang jadi lebih bagus lagi kayak itu performanya kayak itu dengan setelah ngikuti konsultasi itu kira-kira gitu Mas Imam kayak itu. Oke, ini guys tadi ada yang menarik nih kan. Jadi Mas Ginanjar tuh punya klien yang bebal gitu kan. Hmm, Bebalnya maksudnya nih kliennya ini benar-benar penyembah dashboard. penyembah dashboard betul Jadi Mas. Mas Ginanjar ini aku menganggap ya agensi yang sepatutnya kalian ajak kerjasama. Karena apa? Mas Ginanjar ini nggak cuma sebatas mengendalikan atau nyetel dashboardnya ya. Karena kalau cuma sebatas itu mah ya sebagian Semua besar orang orang bisa ya Mas ya. bisa, ya kan. Cuman Mas Ginanjar ini mau bersedia dengan sangat passionate untuk ngulik
semua hal di luar dashboard yang memungkinkan ada perubahan. Misal nih, Mas Ginanjar nih ada klien yang menjual produk retail, tapi dia ngiklanin tokonya lah gitu. Nah, itu selain Mas Ginanjar ini juga ngulik dashboardnya, ya kan? Itu Mas Ginanjar ini juga memberikan saran-saran kayak konten iklannya harusnya seperti ini, terus penawarannya seperti ini, landing page-nya seperti ini. Nah, dengan memberikan alasan lagi, memberikan saran-sarannya ini dari sebelumnya hasilnya yang oke menjadi lebih oke lagi. Nah, menurut aku Mas Ginanjar ini jarang manusia yang punya agensi seperti itu jarang gitu. Nah, tapi gini guys, ada salah satu klien tadi, kliennya Mas Ginanjar itu yang apa tadi ya? Iklanin kayak e-course gitu, padahal seorang coach yang cukup terkenal. Kan? Kita nggak perlu sebut merek gitu kan. Nah, karena cukup terkenal dan timnya gede dan duitnya juga gede itu kan. Wah, sombong gitu. Nah, Pak Mas Ginanjar ini hanya sebatas diberikan kuasa atau ruang gerak di dashboard doang. Sedangkan kliennya ini ini komplain ya Mas ya. Ini kok lead yang kamu berikan ke kita itu kok busuk-busuk ya gitu loh. Oke, Mas Ginanjar pun padahal udah ini kalau saya rombak ini gimana landing page-nya, penawarannya agar nyambung ya sama konten iklannya gitu. Betul. Dan konten iklannya diperbaiki gini, nggak mau mereka. Jadi mereka menganggap ya fokus aja di dashboard, nanti hasilnya lebih bagus. Ya nggak mungkin. Nah, terus kemarin tak kasih saran sama Mas Ginanjar tuh, Mas gini aja Mas, bikin perjanjian baru kalau nanti memungkinkan. Jadi nanti ya Mas cuma seperti dashboard. Terkait kualitas leadnya, closingnya berapa itu bukan urusanmu, kamu nggak punya peran di konten iklan sama landing page kok. Nah, kayak gitu ya guys ya. Gitu. Oke Mas, last but not least nih Mas Ginanjar. Silakan. Menurut Mas Ginanjar nih ya, apakah konsultasi ini worth it dan Mas rekomendasikan ke pemilik agensi atau mungkin advertiser atau mungkin brand owner di luar sana Mas? Oke, terutama untuk brand owner sendiri ya yang mau scale up memperbaiki digital marketingnya di Facebook dan Instagram Ads, itu cocok banget ngambil ini. Sebelum merekrut advertiser sendiri, minimal si brand owner harus belajar konsultasi sama Mas Imam supaya nggak dikadalin. Karena ini juga beberapa masalah di klien-klien yang akhirnya lari ke aku, kenapa kok akhirnya lanjut dan cocok, itu karena mereka seringkali nggak di open dashboardnya pakai sana, pixel istilah kata, mereka ada store duit tapi datanya diambil si agensi. Nah itu untuk brand owner mesti belajar dulu dari Mas Imam kayak itu supaya sebelum rekrut tim atau ambil agensi lain kayak itu. Nah terus nanti kalau untuk agensi gimana? Kalau untuk yang teman-teman agensi ingin mengembangkan ilmu dan bisnisnya kayak itu bisa sharing-sharing juga dengan Mas Imam, karena ada hal-hal di luar teknik ngulik dashboard dan sebagainya. Nanti Mas Imam nih orangnya sangat open mind kayak itu, bahkan juga kadang-kadang open dashboardnya Mas Imam kayak itu yang ada misalkan kita butuh perbandingan apple to apple, jadi kita bisa langsung dapat analoginya langsung, oh ini beda dengan seminar atau ajarannya Mas Tah di sana cuma bacot kayak itu open dashboard kok ora di open itu. Nah itu Mas, itu pengalamanku seperti itu, malah yang disuruh buka dashboardnya kita terus dia ngarahin ini kan lucu kayak itu. Kalau misalkan memang dia pengalamannya banyak, pernah jual produk apapun kan harusnya ketika nemu case yang mirip apple to apple itu jawabnya tuh enak. Nah itu poin plus dari ikut konsultasi privat dengan Fusik ini teman-teman. Terus aku mau nambahin sedikit lagi, kalau kekurangannya konsultasi di Fusik itu apa? Ya nek kurang di duit ya gak saja. Iya betul. Nek rak siap duit untuk konsultasi untuk scale up yaitu untuk investasi leher ke atas ya mending nggak usah ya itu. Ya, betul. Tapi balik lagi tadi, daripada investasi ke bisnisnya ke seminarnya Mas Tah Gobal Gabul itu nek di bahasanya Mas Imam Fusik ini, mending larikan ke sini aja, insya Allah nanti akan balik sendiri manfaatnya. Oke, begitu. Terima kasih untuk Mas Ginanjar untuk waktunya, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton sampai akhir video ini. Kalau
sampai akhir video ini kok kalian memutuskan untuk daftar konsultasi silahkan, tapi aku harap mengingatkan tidak untuk semua orang dan tidak semua itu cocok dan tidak semua orang juga bakal aku terima ya. Oke gitu guys, terima kasih. Kalau mau daftar linknya ada di bawah atau nanti di akhir video. See ya.